Alkisah di tanah Melayu ada seorang lelaki tua yang tinggal sendirian. Dia tinggal sendiri di tepi sungai, tidak ada yang menemani. Setiap hari dia mencari ikan dan kayu bakar untuk makan. Hari itu dia tidak mendapatkan ikan satupun dan hari sudah mulai gelap. Akhirnya dia pulang dengan sedih banget. Tapi di perjalanan pulang dia mendengar suara dengan ketakutan dia mencari dari mana asal suara itu. Ternyata ada bayi yang sangat cantik, bayi perempuan yang akhirnya dia beri nama Dayang Kumunah. Semakin hari, Dayang Kumunah tumbuh menjadi anak yang cantik, baik, dan berbudi pekerti luhur. Temannya banyak. Tapi satu hal, dia tak pernah tersenyum. Apalagi ketawa. Sayang ya, cantik, baik, gak pernah senyum, gak pernah ketawa. Saat Dayang Kumunah beranjak dewasa, dia menjadi perhatian lelaki yang baik yang ada di kampung itu semuanya suka sama Dayang Kumunah. Tapi ada satu lelaki yang diizinkan untuk menikah. Akhirnya mereka menikah dan punya anak. Tapi lelaki ini sedih. Buat apa jadi laki-laki kalau tak bisa membuat istrinya tersenyum dan tertawa? Akhirnya suatu ketika suaminya membuat Dayang Kumunah tersenyum dan tertawa. Napasnya sampai habis, ketawanya banyak banget. Tapi setelah ketawa, Dayang Kumunah bilang, "Suamiku, aku harus segera meninggalkanmu karena aku berasal dari sungai. Dan aku berjanji ketika aku tertawa, aku akan kembali ke sungai." Suaminya sedih karena istrinya pergi meninggalkan dirinya dan anaknya dan berubah menjadi ikan patin yang kulitnya bersih, tidak punya sisik, dan bentuknya ekornya seperti kaki. Dan sejak saat itu laki-laki ini berpesan kepada anaknya untuk selalu menjaga dan merawat sungai karena di sana ibu mereka berada. Udah siap? Hitung sampai 3 ya. 1, 2, 3. Dongeng bukan hal baru bagi Reza Rastrapatiji. Sejak kecil, pria kelahiran Jakarta tahun 1977 ini sudah kerap didongengkan oleh orang tuanya. Itulah yang mengilhami Reza untuk menjadi pendongeng. Tahun 2016, ia mendirikan komunitas ID Flow Stories untuk mendokumentasikan dan mengkaji ulang seni tutur berupa legenda dan kearifan lokal. Tentu tujuannya adalah agar anak-anak lebih mudah memahami. Reza kerap berbagi cerita dengan pesan untuk selalu menjaga lingkungan. Ia pun sudah menerbitkan 2 buku berjudul Aku Berani Menjaga Diri dan Rumah Orang Hutan. Wah, tadi seru banget ya kita dengerin ceritanya Kak Reza ya. Tadi nyebut soal cerita ikan patin ini. Betul. Kasih tau dong buat sahabat di rumah ini dari daerah mana sih? Jadi kalau hikayatnya dari Tanah Melayu. Nah, Tanah Melayu tuh sekarang seputar Riau, Kepulauan gitu. Sebagian Sumatera Utara juga disebut Tanah Melayu. Jadi daerah dari kurang lebih di daerah Sumatera lah. Sumatera, gitu ya? betul Om. Wow, tadi seru banget ya. Jadi harus menjaga sungai gitu ya, karena disitulah ibunya mereka tinggal gitu ya. Betul, ya ternyata itu cara leluhur kita, kearifan lokalnya supaya manusia punya hubungan yang kuat sama alam. Betul. Dibuatkan cerita gitu ya kayak. Iya. Ngomong-ngomong soal ikan patin nih Kak Reza, aku punya menunya. Oh, kamu bisa? Bisa dong. Kamu juga bisa ngolah dari cerita tadi, ikan patin tadi ya? Bisa jadi dong. masakan yang enak? Masakan yang enak. Waduh, sahabat di rumah udah siap nggak membuatnya? Bener. Siapin dulu. Apa yang perlu disiapkan? Nah, yang perlu disiapkan adalah ada kunyit, kemiri, jahe, terus ada
bawang putih 4 siung, terus ada bawang merah 6 siung, ada lada, terus sama garnisnya tomat dan cabai bulat. Gitu. Oke. Ini jadi dihaluskan semua, Kak Mike. Dia haluskan semua dan jangan lupa Ya, ikan ada yang patin. terutama ya. Bener. Ikan patinnya. Ikan patinnya. Nggak akan jadi Ini- masakan kalau nggak ada ikan patinnya ya. Ini yang diceritakan Kak Reza. Nah, Langsung. secara singkat dulu. Cara membuatnya gimana? Oke, pertama-tama kita haluskan nih, apa namanya bumbu-bumbunya. Ini bumbunya kebetulan aku udah punya nih, Oke. bumbu-bumbu yang udah halusnya. Sudah halus. Sudah halus, Oke. gitu. Kebetulan ini tinggal kita tumis saja. Oke. Gitu. Habis itu kita masukin si airnya dan Ikan ikan patinnya. Oke, kalau gitu langsung Aku aja ya berdua ya. sahabat di rumah udah nggak sabar kan kita lihat proses. Ini apa masakannya ikan patin? Kuah kuning. Kuah kuning ala Uncle John. Iya. Silakan. Aku izin ngobrol ya sama Kak Reza ya. Siap, Kak Mike. Nah, Kak Reza ini sebenarnya kalau kita lihat ya, gimana sih cara Kak Reza ini mencari cerita-cerita rakyat yang ada di Indonesia? Iya, Om Mike. Jadi cerita rakyat di Indonesia itu kan banyak banget. Tapi kadang-kadang nggak nyambung. Ini kok begini sih gitu ya? Iya, iya, betul. Jadi langkahnya saya nyari dulu tuh. Kan kita bisa cari literatur cerita rakyat. Kemudian kita pelajari. Setelah itu kita kaitkan relevansinya apa ya, pesannya apa ya. Baru dikoneksikan dengan kondisi sekarang sehingga bisa diterima anak-anak sekarang yang cenderung kritis kan? Jadi pesan-pesannya itu kembali kita lihat pada perkembangan zaman begitu. Betul. Disesuaikan Om Mike. gitu ya. Iya, karena kan dulu ceritanya dibuat untuk zamannya. Iya, iya. Nah, ceritanya bisa dibawa ke zaman sekarang, tapi untuk zaman sekarang harus ada modifikasi sedikit. Seperti yang tadi ya, Iya. dengan Dayang Kumunah. tadi ya. Dayang Kumunah tadi supaya kita bisa lebih dekat lagi sama lingkungan, mencintai lingkungan dan lain sebagainya. Betul, Nah, Om. wah Uncle John ini udah mau Udah matang mau ya? jadi nih, Kak Mike. Wah, tinggal nunggu meresap Tinggal ya? nunggu meresap. Oke, Benar sekali. wah ini harus ada platingnya nih, bener ya nih. kan? Iya nih. Wah, tapi nggak apa-apa ya sambil diganggu ya, sambil ngobrol-ngobrol ya. Nggak apa-apa, Kak Mike. Nah, waktu itu kan Uncle John sempat mention kalau sempat keliling Indonesia Iya, gitu. Kak Mike. Ceritain sedikit dong, gimana tuh pengalamannya? Iya, jadi ya, saya berkeliling Sulawesi selama 6 bulan, masuk ke dapur-dapur yang ada di Sulawesi sana. Ibu-ibu Gitu, di Sulawesi, iya. oke. Belajar masak bareng sama ibu-ibu gitu. Tapi kan alatnya pasti beda ya, beda Pasti tungku, beda alat masak dan lain Iya, sebagainya. beda Itu nggak sekali. mengurangi cita rasa itu? Enggak mengurangi sih. Pakai Aduh, papeda. oke. Kayaknya udah siap di Ini aku plating dulu ya. Boleh. Bener, Kak Mak ya. Oke, aku matiin dulu. Iya. Oke, taruh sini aja nih. Iya, Boleh kan? biar kelihatan bener. Nah, ini Ya. Aromanya kecium. Iya, kecium banget ya. oke, cukup. Ini asal dari mana? Ini Ikan patin, kuah kuning? kuah kuning waktu itu saya ngambil di Kolaka Utara. Kolaka Utara. Kolaka Utara. Boleh kita kasih lihat nih. Ini dia nih, sahabat di rumah. Iya. Nih, ya. Ikan patin, kuah kuning dari Kolaka Utara. Utara. Mantap. Oke, Kak Mike. Hah? Kayaknya aku udah harus pamit nih. Oh, kamu ada janji lagi? Iya, udah ada Waduh, janji kamu orang masak sibuk pagi ya. nih, bener. Ya, nggak apa-apa. Hati-hati ya, terima kasih loh. Terima kasih banyak, Kak Reza. Ya, thank you. Iya. Wah, nggak apa-apa. Habis ini kita makan aja ya. Bener, Om Mike. Tapi kita ingatkan ke sahabat di rumah, jangan kemana-mana. Karena habis ini, saya dan Kak Reza masih akan berbagi menu makanan tradisional yang lain Betul. di daerah di Indonesia. Ya, jadi tetap di Makan Cara Luar Biasa. Jadi kan emang orang zaman dulu makanan terbatas ya. Iya, Tapi betul. karena alam kita kaya, selalu ada kreasi yang muncul. Melimpah sayur-sayuran di Melimpah. halaman. Mike udah jadi nih. Wow. Bubur Manado.